Baik, mohon izin sudah bisa kelihatan, Mbak Isfandiana? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Baik. Saya akan membawakan tema hari ini yaitu konstruksi terapung di atas tanah lunak. Ini sebuah disertasi saya yang masih relevan pada akhir-akhir ini, bagaimana mengatasi konstruksi jalan di atas tanah lunak dari teori ke praktek. Dan kita bisa lihat nanti bagaimana prakteknya di Indonesia, yaitu geofoam. Ya, kalau kita lihat geofoam itu sebagai seperti pembungkus televisi, elektronik dan lain sebagainya, yang bisa menjadikan pengganti tanah timbunan. Lalu nanti ini akan saya bagi beberapa bagian, latar belakangnya, kemudian masalah dan tujuan, kemudian tinjauan pustaka atau bagaimana perjalanan teori sampai ke prakteknya, state of the art dari ilmu ini. Kemudian ini juga saya coba dari pengalaman di laboratorium dan akan dibawakan ke praktek. Hasilnya seperti apa? Nanti kita simpulkan, kita lihat kesimpulannya. Kita lihat di Indonesia banyak sekali tanah lunak yang perlu dibangun jalan untuk konektivitas dan juga menunjang pertumbuhan ekonomi. Kita memiliki 30% kurang lebih tanah lunak yang sering terendam air atau tanah rawa. Kemudian dan tanah ini sering bermasalah karena daya dukungnya yang rendah, dan mungkin perlu solusi-solusi apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi permasalahan ini. Maka saya mengambil kasusnya adalah di Jawa Tengah. Tapi gejala umumnya hampir sama di seluruh Indonesia, terutama di Kalimantan maupun daerah-daerah lain di Indonesia. Sehingga apabila kita menggunakan geofoam, berapa tebal geofoam untuk mampu mendukung beban di atasnya, termasuk berat beton yang menjadi penutup dari jalan itu. Kemudian bagaimana perbandingannya dengan model skala laboratorium maupun dengan komputasi di komputer. Tujuannya untuk menjawab pertanyaan tadi, yaitu juga menganalisis karakteristik sifat tanahnya, mengkaji ketebalan minimum geofoamnya, dan menganalisis perbandingan model skala laboratorium dan lapangan. Secara teoritis dapat menemukan konstruksi yang tepat guna spesifik lokasi dan secara praktis untuk mengatasi persoalan pembangunan jalan di atas tanah lunak. Dan hasil ini sudah mendapatkan apresiasi dari Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia dan telah diaplikasikan beberapa tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu di Indonesia. Lokasi penelitian ini ada di Tol Semarang Demak. Tanahnya kita ambil dari sana dan kita lakukan laboratorium, kita bawa ke laboratorium Unisula dan coba kita lihat di sana bagaimana nanti karakteristik dari perilaku geofoam setelah dibebani dan bagaimana nanti daya dukung dari geofoam itu sendiri. Kalau kita lihat dari state of the art ilmu ini, bahan geofoam atau expanded polystyrene diperkenalkan dalam dunia konstruksi pada tahun 72 di Norwich pada pembuatan jalan tanah di atas tanah yang labil, poor soil. Jadi ini sebenarnya bukan hal baru di dunia, tapi merupakan hal baru di Indonesia. Sudah sejak tahun 72 diperkenalkan di Norwich, dan konstruksinya seperti apa nanti akan kita lihat bagaimana pengembangannya di Indonesia. Mengapa harus EPS geofoam? 1, ringan. Apabila diproduksi
density-nya antara 15 sampai 40 kg per meter kubik. Sementara tanah 1000 sampai 2000 kg per meter kubik. Jadi beratnya hampir 10% dari berat tanah per meter kubiknya. Dan kalau kita lihat di air, dia bisa mengapung. Geofoam itu bisa mengapung di atas air. Tapi dengan stabilitasnya yang tinggi, itu bisa kita aplikasikan di lapangan. Kemudian kuat. Geofoam mempunyai nilai ketahanan tekan 1% antara 15 sampai dengan 102 kilo Pascal atau setara dengan maksimum 12,8 ton per meter persegi. Kemudian yang ketiga, penanganannya mudah. EPS Geofoam disuplai dengan bentuk balok maupun lembaran yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan. Sehingga Geofoam yang saya bawa dari Pulau Gadung, dari Jakarta untuk ke Semarang, untuk saya bawa ke laboratorium dan saya lakukan eksperimen, dan ternyata mampu digunakan untuk pengganti timbunan tanah, di mana beratnya hanya 10% dari berat tanah itu. Lalu dengan menggunakan Geofoam, maka pekerjaannya sangat singkat dan hanya perlu disusun di atas lantai kerja tanpa perlu pemadatan. Lalu juga hemat biaya, kemudian stability-nya tinggi, dan juga sustainability-nya juga karena bebanan ringan. Geofoam tidak membutuhkan biaya pengangkutan yang berukuran besar sehingga mengurangi konsumsi bahan bakar, sehingga ini sangat mudah dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Ini adalah fisikalnya. Ini terdiri dari hasil laboratorium ASTM D6817. Ini dari Amerika. Kemudian kita lihat perkembangannya. Teori-teori yang saya gunakan dalam pengembangan ilmu ini yaitu, ini sebenarnya teori-teori lama. Kalau di teman-teman kita fisika, ini dimulai dari hukum Archimedes, kemudian hukum gerak Newton, kemudian dikembangkan oleh Terjaki, yaitu Bapak Mekanika Tanah Indonesia tahun 25, dan tahun 78 dikembangkan oleh Hein dan Lee untuk perhitungan daya dukung tiang rakit, dan tahun 80 diestimasi kapasitas beban ultimate dari pondasi oleh Paulus dan Davis, dan Katzenbach tahun 2000 untuk mendefinisikan pondasi tiang rakit sebagai jenis pondasi yang bekerja sebagai struktur komposit. Nah, sehingga Geofoam ini nanti akan kita padukan dengan temuan Katzenbach, yaitu tiang rakit di bawahnya, lalu kita tambah dengan Geofoam di atasnya. Ini perumusan konsep desain pondasi menurut Katzenbach tahun 2000. Nah, ini saya kira ini teman-teman yang teknik sipil ya tidak asing lagi ini, yaitu bagaimana peran dari tiangnya sendiri, bagaimana peran rakitnya sendiri, dan bagaimana nanti kombinasi antara daya dukung totalnya, yaitu daya dukung rakit ditambah dengan daya dukung tiang. Saya kira ini merupakan ilmu-ilmu dasar yang kita pakai dalam teknik sipil, bagaimana menghitung daya dukung keseluruhan dari tanah terhadap konstruksi di atasnya. Nah, ini kita menggunakan pendekatan dari Katzenbach yang merupakan juga pengembangan dari ilmu-ilmu sebelumnya. Penelitian terdahulu sebenarnya sudah banyak ini, sudah banyak penelitian terdahulu. Ada L. Hakim, Willis Diana, Hasan Pori, Abid Deka. Kemudian ada Ajam et al, ada Kolzik dan Kadela, dan Y.E. Ibrahima tahun 2019. Kemudian ada juga Walid El-Kamas, Iljar Mirsapov, dan beberapa dokumen yang tidak tertulis namanya. Lalu metode penelitian ini adalah eksperimental di laboratorium, dan saya membawa tanah dari lapangan, kemudian diuji laboratorium, ada soil properties-nya, kemudian saya membuat laboratorium sendiri, bangun laboratorium sendiri untuk membuat model bagaimana daya dukung dari
geoform, kemudian saya modeling melalui software Plaxis dan kita lihat hasilnya. Seperti ini aja sebenarnya, hanya pengembangan teori-teori lama, yaitu ada tiang, ada beton dengan 4 sisi, 4 tiang ini, lalu kita tambah geoform di atasnya, ada juga beton di atasnya. Kemudian kita hitung berapa daya dukung dari tiangnya, berapa daya dukung geoformnya, kemudian nanti kita lihat bagaimana sumbangsi dari masing-masing tiang, kemudian rakitnya, geoformnya sekarang menjadi rakit, dan berapa daya dukung tanah, dan berapa beban yang mampu didukung oleh geoform dengan konstruksi tiang rakit dimaksud. Ini saya kira bagi kita yang sudah terbiasa meneliti, ini adalah bagian alir penelitian yang saya lakukan dengan tahapan eksperimental, kemudian digabungkan dengan analisa numerik, dan nanti terakhirnya hasilnya akan keluar melalui kesimpulan dan saran. Ini saya kira ini ada teoritis yang biasa kita lakukan dalam penelitian-penelitian atau riset-riset lainnya. Nah, kita lihat, kami membangun sendiri laboratoriumnya, eksperimental di laboratorium, yaitu dengan memasukkan tanah lunaknya di sebuah box ini, dan dinding inilah kaca, lalu di dalamnya juga ada air, kemudian kita kasih pembebanan dengan dongkrak ini kita pakai box uji, kemudian masuk ke komputer, lalu di running, baru nanti kita analisis pakai Plaxis. Dan kita ada amati beberapa lama, lalu kemudian kita simpulkan apakah memang geoform ini layak untuk dijadikan menjadi alternatif dalam pembangunan jalan di atas tanah lunak. Lalu kita lihat bagaimana karakteristik dan sifat tanah lunak di lokasi, baru berapa ketebalan minimal geoform yang kita gunakan untuk mendukung beban berat sendiri dan beban di atasnya. Terus bagaimana perbandingan metode skala laboratorium dan pemodelan komputasi. Sebagaimana saya terangkan tujuan penelitiannya, kembali. Oke, ini adalah praktek langsung di lapangan. Geoform yang putih ini sudah kena tanah. Ini sudah saya bawa dari Jakarta, diproduksi di pabrikasi di Jakarta, bawa ke Semarang, dan saya bawa di lab. Lalu kemudian saya lakukan pengecoran pile tiangnya, kemudian di tulangannya itu kita buat strain gauge nanti untuk dihubungkan ke komputer, dan ini adalah perakitan tulangan raf dan pile. Nah, ini dengan beberapa profesor yang menjadi pembimbing saya, persiapan prototipe raf pile foundation dan geoform yang dengan instrumen strain gauge pada bagian luar. Nah, ini kami diskusi dengan beberapa profesor, dan juga ada juga co-promotor saya dari Jakarta juga, beliau ini. Kemudian kami memastikan bahwa apa yang direncanakan itu bisa terlaksana di laboratorium. Ini komponen utama keseluruhan, ini peralatan-peralatan yang kami pakai di lapangan, di laboratorium. Hasilnya adalah baik dari uji lab, kemudian dibuat dalam beberapa grafik. Nanti akan kita lihat hasilnya, sebuah temuan-temuan baru, bagaimana geoform itu bisa digunakan sebagai pengganti tanah lunak dalam pembangunan jalan di Indonesia. Uji lapangan kita lakukan bahwa NSPT-nya sebesar 1, ini sangat lunak. Bahwa tanah adalah tanah sangat lunak, ini menurut Terjagi NPEC tahun 48. Ini uji lapangan yang sudah kita lakukan. Kemudian sifat fisik uji labnya, ini saya kira ada liquid limit, plastik index, dan nilai QC-nya. Dan ini semua sudah kita
ambil dari lapangan yang kita uji di laboratorium. Kemudian juga sifat mekanis tanahnya seperti apa, berbutir halus, suhu gesernya 14 derajat, kohesinya sebesar 0,12. Kemudian dari klasifikasi berdasarkan nilai kohesi dan suhu geser bahwa tanah itu adalah tanah kohesif. Kemudian kita lihat pemodelan komputasi FEM-nya setelah sampai di laboratorium, bahwa kalau kita menggunakan geoform tebal 0,5 meter, maka grafiknya menunjukkan penurunannya sebagaimana grafik terlampir nih. Jadi beban sampai dengan 20 kN, beban 20 kN, nanti penurunannya 3 cm. Kemudian juga kalau dia terendam air, maka daya dukung dari geoform itu karena dia akan mengambang, dia akan mengurangi penurunan. Nah, kita lihat ini, kalau ini bebannya 20 kN, maka penurunannya 3 cm. Tapi karena ada geoform, maka penurunannya akan berkurang. Bagaimana dengan geoform dengan 90 cm? Ini juga akan memperlihatkan bahwa penurunannya akan semakin kecil dengan geoform yang lebih tebal. Semakin tebal geoform, maka daya dukungnya semakin besar. Karena apalagi di tempat yang terendam, airnya akan juga mengangkat dari geoform itu sendiri. Maka daya dukung akibat rakit dan daya dukung akibat geoform dijumlahkan, dan juga dengan adanya air yang terendam, maka geoform akan menambah daya dukungnya karena ada tekanan air ke atas yang akan meningkatkan daya dukung, sehingga dengan demikian bahwa semakin besar, semakin tebal geoform, semakin tinggi air yang mempengaruhinya, dan beban dia akan semakin kuat menahan beban. Ini adalah perbandingan ketebalan geoform dengan berat sendiri geoform. Jadi kalau tebal geoformnya 50 cm, gaya berat dari geoformnya 140, gaya berat plat beton 4000, gaya apungnya 6000, safety faktornya 1,4. Semakin besar, semakin tebal geoform, maka beratnya 258, plat betonnya 4000, gaya apungnya 10.000, dan angka keamanannya 2,1. Semakin tebal geoform, semakin tinggi air, maka akan menambah daya dukung tanah atau tanah plus geoformnya. Kita lihat bagaimana hubungan ketebalan antara geoform dengan berat sendiri beton. Nah, ini apabila geoformnya langsung diletakkan di atas tanah, kondisinya seperti ini. Kemudian apabila ditambah rakitnya, maka safety faktornya akan semakin tinggi. Apabila kita lihat seperti ini, maka tebal beton 20 cm, geoformnya 60 cm, dia mampu mendukung beton di atasnya. Kemudian apabila ditambah rakitnya, dengan muka air tertentu itu, maka safety faktornya 1,5. Semakin tebal geoform, semakin tebal airnya, maka akan meningkatkan daya dukung konstruksi. Dan penurunannya juga dengan tebal yang semakin tinggi, maka penurunannya akan semakin rendah. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa perbandingan struktur floating tanpa muka air, kemudian juga
dengan laboratorium dapat disampaikan sebagai berikut. Ini ada tebal sampel 50 cm, eksperimen laboratoriumnya tebal sampel 50 cm, eksperimen laboratorium tebal sampel 90 cm dengan F. Ini artinya antara perbandingan teoritis dengan eksperimental. Ini antara teoritis praksis dengan eksperimental laboratorium. Baik, ini adalah hasil-hasil lab perbandingan dan ini deformasi tanah hasil analisis program seleksi dari Pelaksis, sehingga dapat disimpulkan daya dukung total rough pile foundation tanpa geoform dengan geoform dapat disimpulkan bahwa semakin tebal geoform semakin tinggi daya dukung, dan semakin tebal air dan semakin tebal geoform, maka daya dukungnya semakin tinggi. Maka dapat ditemukan sebuah rumusan baru, yaitu novelty-nya dalam pemodelan ini, yaitu daya dukung total sama dengan daya dukung rakit ditambah daya dukung tiang ditambah daya dukung dari geoform sendiri, uplift-nya. Ini merupakan sebuah temuan baru, yaitu kombinasi dari air, roughnya sendiri, dan juga tiangnya sendiri. Ini sudah kita lihat dalam dunia penelitian bahwa dari Fosviewer bisa kita lihat bahwa masih sedikit penelitian tentang pengembangan geoform ini, walaupun pada tahun 72 sudah ada di Norwich. Jadi saya kira dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa geoform layak digunakan sebagai pengganti tanah timbunan dan juga bisa ditingkatkan dengan penambahan rakit di bawahnya. Ini sudah merupakan novelty-nya, dan applied-nya adalah, dan ini sudah kita laksanakan di Kalimantan Tengah, yaitu multi box. Hanya ketika itu belum saya ganti dengan geoform, dalam praktek lapangannya masih saya gunakan dengan penggantinya masih pasir ringan yang lebih ringan dari tanah timbunan. Kesimpulannya bahwa tanah di Demak itu adalah tanah sangat lunak dengan beberapa karakteristik sesuai dengan karakteristik tanah lunak. Kemudian tebal minimum geoform 0,5 meter dengan muka air 0,7 meter dari permukaan tanah dasar, mampu mendukung struktur beton dengan 4,704 kN dengan beban luar sebesar 21,9 kN dengan safety factor 1,5. Lalu kemudian juga dapat di sebuah rumus sebagai novel yang kami sampaikan tadi. Dan semakin tebal geoform, semakin tinggi muka air di atas permukaan tanah, dapat mereduksi settlement dan menaikkan safety factor. Ini merupakan kesimpulan dari penelitian lapangan, penelitian laboratorium. Nah, implikasi praktisnya kalau di Semarang ini, di Demak ini menggunakan bambu ya, di daerah jalan tol yang sedang dibangun. Dan alternatif yang kami masukkan adalah dengan geoform. Kemudian ini adalah hanya dari aspek perkembangan teorinya, dari yang kita pakai dari state of the art-nya dari Archimedes. Waktunya 5 menit lagi ya Pak. Oke. Dari timetable penelitian ini bahwa dari Archimedes ke Newton ke Tercaki dan sampailah kepada penelitian terakhir yang kami lakukan pada tahun 2022. Rekomendasinya ada beberapa penelitian untuk selanjutnya aplikasi lapangan perlu dibuat tambahan bahan untuk menjamin keaweten geoform, karena geoformnya dia tidak awet dengan adanya minyak atau bisa terbakar. Dan saya sudah masukkan beberapa jurnal dan sudah saya masukkan dalam surat pencatatan ciptaan. Kemudian aplikasi geoform di Indonesia ini sudah mendapatkan apresiasi dari Menteri PUPR.
dan ini telah dilaksanakan di Jalan Tol Cisumdawu pada tahun lalu dengan praktek-praktek yang seperti kita lihat di bawah ini. Dan selanjutnya ini tanpa pile, tapi langsung diletakkan di atas tanah sama dengan yang digunakan di Norwegia. Dari hasil penelitian ini saya masukkan ke Kementerian PUPR, mendapatkan apresiasi, dan saat ini kita tidak lagi hanya mendapatkan ASTM dan sudah ada SNI dan layak digunakan di Indonesia dari temuan-temuan ini, dan sudah mendapatkan apresiasi dari Menteri PUPR kepada kami sebagai peneliti di salah satu peneliti di Universitas Islam Sultan Agung untuk mendapatkan gelar doktor teknik sipilnya. Terima kasih, dan itulah beberapa bahan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Rektor Unbira dan seluruh sivitas akademika yang memberikan kesempatan saya memberikan perkembangan ilmu di bidang teknik sipil, khususnya jalan di atas tanah lunak, dan semoga ini membawa motivasi besar bagi generasi-generasi muda untuk melakukan penelitian-penelitian pengembangan jalan di atas tanah lunak berikutnya. Terima kasih, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.